Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-41. Soal yang pertama. Anak Anda takut terhadap perawatan gigi. Perasaan takut yang sama Anda rasakan ketika Anda ke dokter gigi. Sedangkan anak Anda perlu pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya. Sikap Anda, A. Duduk bersamanya dan mencoba untuk menghiburnya, sementara dokter gigi sedang bekerja. B. Membiarkan dia melihat Anda menjalani perawatan terlebih dahulu untuk memberikan keberanian kepadanya. C. Mendorongnya untuk ke ruang dokter gigi lalu Anda pergi ke ruang tunggu dengan mengharapkan yang terbaik. D. Menjadwalkan kembali perawatan dokter gigi tersebut sampai Anda dan anak Anda berani menghadapinya. E. Meminta pasangan Anda untuk menemani anak Anda masuk ke dalam ruang dokter gigi. Di antara kelima pilihan ini, ketika anak kita punya perasaan takut untuk mendapatkan perawatan gigi dari dokter gigi, untuk memeriksakan giginya, maka sikap yang tepat yang harusnya kita lakukan adalah pilihan A, yaitu duduk bersamanya dan mencoba untuk menghiburnya sementara dokter gigi sedang bekerja. Jadi soal nomor 1 adalah pilihan A. Jawabannya pilihan A. Soal nomor 2. Pada saat rapat, tiba-tiba atasan Anda memiliki ide untuk tamasya dengan seluruh karyawan kantor. Semua orang memutuskan untuk melakukan perjalanan yang menantang adrenalin. Sikap Anda, A. Menerima ide tersebut dengan antusias. B. Mendorong orang lain untuk bergabung dalam kegembiraan tersebut. C. Menerima ide tersebut setelah berpikir-pikir dahulu. D. Menggertakkan gigi dan pergi dengan ketakutan. E. Beralasan tidak enak badan supaya tidak perlu ikut bertamasya. Ketika atasan memiliki ide untuk bertamasya yang diikuti oleh dengan seluruh karyawan kantor, kemudian dan semua orang memutuskan untuk ikut atau melakukan perjalanan tersebut, maka sikap kita seharusnya adalah pilihan A, yaitu menerima ide tersebut dengan antusias. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan A. Soal nomor 3. Ketika Anda berada di dalam pesawat menuju ke Jakarta, pesawat Anda mengalami turbulensi dan semua penumpang dalam pesawat tersebut ketakutan. Reaksi Anda adalah A. Tetap tenang dan meminta keluarga Anda untuk melakukan hal yang sama. B. Memeluk keluarga Anda dan menunggu akhir dari terjadinya turbulensi dengan cemas. C. Berteriak-teriak ketakutan seperti yang lainnya. D. Berdoa dengan cemas semoga turbulensi cepat berakhir. E. Dengan cemas mencari pramugari dan menanyakan kenapa terjadi hal seperti ini. Soal nomor 3 adalah ketika kita di dalam pesawat dan pesawat mengalami turbulensi dan semua penumpang ketakutan, bagaimana reaksi kita terhadap kondisi tersebut. Di antara ke-5 pilihan, reaksi yang tepat kita lakukan di situasi tersebut adalah pilihan A, yaitu tetap tenang dan meminta keluarga Anda untuk melakukan hal yang sama, yaitu bersikap tenang. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 4. Bagi Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan dalam menyelesaikan tugas. B. Memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yang diperoleh dengan berbagai cara. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. E. Memiliki gaji yang tinggi. Untuk menjadi PNS yang sukses, maka apa yang harusnya kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi PNS yang sukses adalah pilihan A, yaitu mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan dalam menyelesaikan tugas. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 5. Kondisi kerja yang paling Anda harapkan adalah kondisi yang A. Menghasilkan pendapatan tambahan, B. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada Anda, C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi Anda,
D. Memberikan fasilitas yang dapat digunakan di luar jam kantor. E. Memotivasi Anda untuk bekerja lebih giat sehingga tidak ada senioritas. Kondisi kerja yang paling kita harapkan. Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu memotivasi Anda untuk bekerja lebih giat sehingga tidak ada senioritas. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 6. Seorang teman melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, maka Anda A. Membalas perbuatannya kepada Anda dengan lebih kejam, B. Mengakhiri persahabatan Anda, C. Mencoba untuk mencari tahu alasannya sebelum bertindak, D. Merasa sakit hati tetapi tetap melanjutkan persahabatan Anda, E. Menunggu sampai sahabat Anda sadar bahwa dia telah menyakiti Anda. Soal nomor 6, ketika seorang teman melakukan sesuatu yang menyakiti kita, maka bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Jadi ketika ada seorang teman yang melakukan sesuatu yang menyakiti kita, maka sikap kita yang tepat adalah yaitu pilihan C, mencoba untuk mencari tahu alasannya sebelum bertindak. Jadi soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan sopir truk tersebut mengantuk atau mabuk. Reaksi Anda adalah A. Menelpon polisi, B. Menyorotkan lampu mobil Anda dan membuat truk tersebut berhenti, C. Menjauh dari truk tersebut untuk menjauhi bahaya, D. Membiarkan saja toh tidak terlalu membahayakan orang lain karena jalanan sepi, E. Berusaha mendahului truk tersebut supaya bisa leluasa berjalan. Soal nomor 7, ketika kita mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok atau membahayakan pengguna jalan lain, maka reaksi kita yang tepat adalah pilihan A, yaitu menelpon polisi. Karena jika sopir truk tersebut kemungkinan mengantuk atau mabuk, maka hal itu dapat membahayakan pengguna jalan lain. Sebaiknya kita melaporkan atau menelpon polisi. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 8. Apabila Anda diminta oleh kepala departemen tempat Anda bekerja untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim kerja di kantor Anda, padahal Anda merasa belum pantas untuk menerimanya sebab masih ada atasan Anda yang Anda anggap mampu, maka yang Anda lakukan A. Menolak permintaan kepala departemen tersebut, B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran serta masukan atasan Anda yang Anda anggap lebih mampu. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati, D. Menolak permintaan tersebut dan mengusulkan atasan yang menerima tugas tersebut. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa segera naik jabatan sejajar dengan atasan Anda. Jadi di saat kita diminta oleh kepala departemen untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim kerja, padahal kita merasa belum pantas menerima hal tersebut atau kedudukan tersebut karena kita merasa masih ada atasan yang kita anggap lebih mampu. Maka yang sebaiknya kita lakukan adalah yaitu pilihan B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran serta masukan kepada atasan yang kita anggap lebih mampu. Jadi jawaban soal nomor 8 adalah pilihan B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran serta masukan atasan Anda yang Anda anggap lebih mampu. Soal nomor 9. Hasil dari rapat dengan atasan kemarin adalah bahwa mulai hari ini Anda akan dipindahkan ke divisi lain dan di divisi tersebut Anda sama sekali tidak mengenal karyawan-karyawannya. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan perasaan kecewa dan bekerja bolos agar dipindahkan ke divisi yang lain saja. B. Menerima pemindahan tetapi langsung mengajukan pindah bagian. C. Langsung mengerjakan tugas yang diberikan kepada Anda di divisi tersebut tanpa memedulikan apapun. D. Menolak pemindahan ke divisi tersebut. E. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang nyaman. Jadi ketika kita dipindahkan oleh atasan ke divisi lain, yang mana kita tidak mengenal siapapun di divisi tersebut, maka sikap kita yang tepat adalah yang sebaiknya kita lakukan adalah berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang nyaman.
Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 10. Anda telah bekerja selama 5 tahun di sebuah perusahaan dan belum mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Namun, rekan kerja Anda yang baru 1 tahun bekerja telah mendapatkan promosi jabatan. Sikap Anda adalah A. Tetap bekerja seperti biasa, B. Meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi, C. Tidak dapat menerima hal tersebut dan keluar dari perusahaan, D. Mencurigai pasti ada persekongkolan, E. Meyakini bahwa giliran Anda pasti akan datang. Di antara kelima pilihan ini, di saat kita yang sudah 5 tahun bekerja belum mendapatkan promosi kenaikan jabatan, namun ada rekan kerja yang baru 1 tahun bekerja telah mendapatkan promosi, maka sikap kita terhadap hal tersebut yang tepat adalah meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi, yaitu jawaban soal nomor 10 adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.